Mr. Keating dan Kaisang di dalam hal ini memberikan suatu wawasan baru bagi rakyat dan masyarakat secara umum. Seperti yang dinyatakan oleh Josh Kangelheim yang di dalam filsafat strukturalismenya menyatakan bahwa perkembangan atau sejarah ilmu tidaklah demikian, tetapi ilmu itu bukanlah sesuatu hal yang tertutup seperti yang dinyatakan oleh teori-teori berdasar prinsip Auguste Comte tadi. Ilmu di dalam pandangan Josh Kangelheim adalah sesuatu yang bersifat terbuka dan dia bukanlah merupakan kesinambungan dari ilmu yang terdahulu, tetapi merupakan ketidaksinambungan. Dan banyak hal yang dari luar diri ilmu itu atau bersifat eksternal yang dapat berpengaruh. Sebuah pertanyaan yang muncul di kalangan rakyat biasa adalah sebuah kenyataan yang telah diucapkan pada masa yang telah lewat, di mana pada saat itu Kaisang menyatakan tidak akan terjun ke dunia politik, tetapi akan menjalankan bisnis, dan itu sudah dibuktikannya dengan berbisnis pisang. Dengan pendidikannya di manajemen di Singapura menjadikan modal kuat baginya untuk dapat menjalankan roda bisnis atau usaha yang berkibar di mana-mana. Dan waktu bergulir, ternyata akhirnya Kaisang memutuskan niatnya untuk terjun ke dunia politik dan akan ikut dalam kontestasi pemilihan umum baik pilkada maupun legislatif. Atau entah apalah, nanti kita tunggu kabarnya. Yang sudah terjadi di media massa adalah sebagaimana hal. Nah, tentu ini adalah sebuah hak asasi bagi rakyat Indonesia, hak untuk berdemokrasi, bersikap politik, dan hak untuk menyatakan pendapat ini, untuk memberikan sumbangan bagi bangsa dan negara melalui jalan yang mungkin baginya. Hari ini kita akan membahas dari suatu hal yang mungkin terlewatkan, dan kita mengambil sebuah perbandingan mana seorang anak yang mempunyai hobi bersastra namun dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk sekolah kedokteran. Akhirnya dia melakukan bunuh diri oleh karena pertentangan cita-cita antara orang tua dan anak. Ini adalah sebuah ilustrasi dalam sebuah film yang akan kita bahas, dan nanti kita akan menemukan kaitannya dengan topik yang lagi viral sekarang, yaitu terjunnya Kaisang dalam dunia politik sehingga membuat lengkap seluruh anggota keluarga besar Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, semuanya terjun ke politik, baik Bapak Joko Widodo, baik anak Gibran, baik anak Kaisang, dan menantu yaitu Bobi. Sebuah film sangat menarik tentang masyarakat penyair mati, Dead Poets Society, yang dimainkan oleh Robin Williams tahun 1989, di mana kita tahu Robin Williams sendiri meninggal tahun 2014 oleh karena suatu penyakit demensia yang menyebabkan dia mempunyai kelainan kejiwaan sehingga melakukan bunuh diri. Penyakit ini dikenal kemudian dan membuat keluarganya lega oleh karena ada alasan ilmiah mengapa aktor yang sangat berbakat ini bunuh diri. Sementara film ini tentang sekolah yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah menganut aturan yang ketat tentang perpuisian. Sekolah bahasa Inggris terdiri atas siswanya semuanya laki, dan dalam ajaran puisi suatu metode yang diberikan sesuai kurikulum sekolah sungguh berbeda dengan yang dilakukan oleh pengajarnya yang bernama Mr. Keating yang diperankan oleh Robin Williams, yang memberikan kebebasan kepada para siswanya untuk berekspresi dan tidak mengikuti
teori-teori yang diajarkan dalam buku teks atau textbook oleh seorang profesor panutan. Gantinya menggunakan teori-teori ilmu alam atau matematis yang diterapkan dalam penilaian untuk menilai mutu puisi, Mr. Keating justru mengajak para siswa untuk melepaskan semua itu, dan gantinya adalah dengan penjiwaan terhadap puisi sesuai dengan kesadaran para muridnya yang menjiwai kebebasan dan mereguk sum-sum dari kehidupan, di mana puisi di situ bukanlah suatu nilai-nilai yang dapat diukur dengan rumus-rumus matematika, dengan grafik-grafik, dengan perhitungan-perhitungan, sehingga ada nilai-nilai yang menyatakan puisi itu bagus, puisi itu sesuai dengan tujuan, puisi itu sesuai dengan makna yang diharapkan, dan pengaruhnya, serta segala macam rumus-rumus di dalam ilmu alam dan ilmu matematika. Gantinya itu, Mr. Keating langsung mengajak siswanya untuk menghayati kehidupan, dan mereka dapat dengan ekspresi kejujuran dalam hati, dalam praktis kehidupan mereka, dapat membuat suatu pemaknaan puisi yang betul-betul merupakan sublimasi dari kehidupan mereka. Namun ternyata ajakan untuk berpraktis langsung dalam perpuisian ini bagi sekolah dan kurikulum sekolah yang menuntun mereka mendapatkan perlawanan dari mereka itu semua. Apalagi seorang peserta dari Dead Poets Society itu kedapatan dia sungguh mencintai teater dan menjadi pemeran utama dalam suatu pertunjukan teater yang sesuai dengan jiwanya untuk berkesenian dan bersastra. Dia mendapatkan perlawanan dari ayahnya yang menginginkannya menjadi seorang dokter. Meskipun berhasil sukses dalam pertunjukan, ayahnya tetap memaksanya untuk meninggalkan sastra, puisi, dan sekolah itu untuk dia disekolahkan di kedokteran agar suatu waktu menjadi dokter sebagaimana cita-cita orang tuanya yang mempunyai kesempatan masa lalu tidak tercapai. Dan kesempatan ini menurut ayahnya adalah giliran dan dimiliki oleh anaknya. Namun anaknya ini dilarang begitu, bukannya dia menuruti orang tuanya oleh karena kecintaannya kepada sastra, dia melakukan perlawanan secara diam, yaitu bunuh diri. Nah, disinilah pengajaran Mr. Keating dengan kebebasan berekspresi dalam berpuisi itu akhirnya mendapatkan perlawanan dari sekolah yang dituntut oleh orang tua anak itu untuk menyelidiki sebab musabab kematian anaknya oleh karena pengaruh Mr. Keating dalam pendidikan puisi yang diajarkannya.
mencermati dua hal yang kita perbandingkan ini, yaitu tentang fenomena Kaisang dan film Mr. Keating, kita akan mendekati dari suatu persamaan terlebih dahulu. Pertama adalah anggapan masyarakat tentang pilihan Kaisang yang sudah diucapkan masa lalu, tentang dia tidak akan berpolitik, tetapi akan berbisnis. Ini dapat kita bandingkan dengan suatu konsep yang dimiliki oleh sekolah di mana Mr. Keating mengajar, yang menerapkan kurikulum penilaian puisi yang baku berdasar ilmu alam. Bila kita secara umum mengatakan bahwa pikiran Kaisang pada saat itu akan koheren atau sama dan sebangun dengan pikirannya selanjutnya, berarti pikiran itu sudah mapan, sudah fix, dan akan berkelanjutan. Persis seperti pada saat itu, berarti kita sudah menerapkan suatu filsafat ilmu yang terdahulu sebelum akhirnya dikonstruksi atau dinegasi atau dilawan dengan filsafat selanjutnya. Pikiran seperti ilmu alam yang dipegang oleh Auguste Comte, bahwa kebenaran segala sesuatu adalah sesuai dengan prinsip ilmu alam, bahwa hanya bila hal itu memenuhi standar ilmu alam atau sains, maka kebenaran itu dapat diterima. Positivisme Auguste Comte ini memaksakan segala sesuatu akan benar bila sudah dinilai sesuai dengan kaidah sains, dan bukan hanya diterapkan pada ilmu alam, tetapi juga pada ilmu sosial. Positivisme ini sangat baik untuk suatu ketetapan hukum ilmu pengetahuan yang koheren, yang pasti, yang tetap, dan yang berkesinambungan, di mana pola-pola yang pasti dan baku yang sudah ditemukan pada saat penemuan itu menggugurkan penemuan yang terdahulu, sampai akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena penemuan yang baru lagi, akan terus begitu. Jadi ada kesinambungan sampai ada ilmu yang lebih baru. Dan inilah yang berlaku pada ilmu alam selama belum dapat digugurkan oleh ilmu yang baru dan rumus-rumus yang baru, maka bentuk yang sama, yang tetap, yang pasti, yang fix itu akan tetap berlaku. Dan itu di dalam pelajaran puisi di sekolah Mr. Keating diterapkan dengan kurikulum textbook, bahwa untuk menilai sebuah puisi adalah
seperti menilai di dalam diagram, di dalam grafik X dan Y, maka akan ketemu titik pertemuannya di situ nilainya antara mutu dibandingkan dengan tujuan penulisan, antara rima dibandingkan dengan diksi, antara ekspresi dibandingkan dengan cara pengucapan, antara gerak tubuh dibandingkan dengan penghayatan. Lantas dibuat suatu titik temu antara garis X dan garis Y. Di situ nilainya. Dan itulah berarti penggunaan ilmu alam terjadi. Dan ini terjadi di dalam banyak sekali lomba-lomba baca puisi. Dan ini diterapkan secara kaku seperti di ilmu alam. Dengan prinsip oleh Auguste Comte tadi, bahwa positivisme segala sesuatu dinilai benar apabila sesuai dengan ilmu alam atau sains. Baru dianggap benar, termasuk ilmu sosial. Nah, dari sini muncul bahwa ilmu itu sudah pasti dan selanjutnya adalah merupakan kesinambungannya dan akan seterusnya begitu. Tetapi Mr. Keating dan Kaisang di dalam hal ini memberikan suatu wawasan baru bagi rakyat dan masyarakat secara umum. Seperti yang dinyatakan oleh Josh Kangelheim yang di dalam filsafat strukturalismenya menyatakan bahwa perkembangan atau sejarah ilmu tidaklah demikian, tetapi ilmu itu bukanlah sesuatu hal yang tertutup seperti yang dinyatakan oleh teori-teori berdasar prinsip Auguste Comte tadi. Ilmu di dalam pandangan Josh Kangelheim adalah sesuatu yang bersifat terbuka dan dia bukanlah merupakan kesinambungan dari ilmu yang terdahulu, tetapi merupakan ketidaksinambungan. Dan banyak hal yang dari luar diri ilmu itu atau bersifat eksternal yang dapat berpengaruh